Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Adinda Putri dengan NIM 0503232194. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang pertama, pengertian uang dalam Islam. Dalam Islam, uang disebut dengan istilah nuqud atau staman. Secara umum, uang dalam Islam adalah segala sesuatu yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar, pengukur nilai barang, serta alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang dalam Islam. Uang dalam Islam memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange, memudahkan pertukaran barang dan jasa dan mengatasi keterbatasan sistem barter. Yang kedua, sebagai pengukur nilai atau unit of account, menjadi standar harga barang dan jasa. Dan yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Meskipun fungsi ini hanya diakui selama uang tetap dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of deferred payment, digunakan dalam transaksi hutang piutang. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, kecuali dengan syarat tertentu seperti transaksi tunai dan nilai yang sama. Dan yang kedua, uang dipandang sebagai barang publik, bukan barang privat seperti kapital. Uang harus beredar dan tidak boleh ditimbun sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah flow concept. Uang adalah konsep aliran atau flow concept, artinya harus terus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh hanya disimpan tanpa produktivitas. Dan yang terakhir, tidak mengandung time value of money. Islam tidak mengenal konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Yang diakui adalah economic value of time, bukan keuntungan dari sekedar menahan uang. Prinsip uang dalam Islam. Uang harus diperoleh dan digunakan secara halal, serta tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulasi atau penimbunan. Uang tidak boleh menjadi sumber pendapatan sebelum digunakan untuk aktivitas produktif atau investasi real. Dan yang terakhir, larangan riba. Islam melarang pengambilan keuntungan dari uang yang dipinjamkan atau bunga karena dianggap sebagai bentuk spekulasi dan ketidakadilan. Dan yang terakhir adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teori dan konsep dasar keuangan Islam yang berbunyi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia, bukan hanya orang beriman, untuk memakan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Halal berarti tidak haram bagi secara zat maupun cara mendapatkannya. Sedangkan thayyib berarti makanan itu baik, sehat, aman, dan bermanfaat. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.